sekarang itu juga lagi ngetren banget nih, produk-produk tinggi protein. Iya, iya Gitu. betul. Tubuh kita itu butuh protein, tapi permasalahannya orang Indonesia asupan proteinnya tuh rendah. Pengalaman saya, pasien saya yang diminta untuk makan dada ayam belum tentu mau gitu, karena kan ya teksturnya, rasanya gitu ya kurang sedap gitu kan. Dan mungkin itu jadi pilihannya adalah dengan cara yang konsumsi minuman yang tinggi protein, gampang gitu dibuatnya dan langsung dapat protein sekian. Nah itu gitu. kan dari segi gizi ya dok. Gimana sih Pak kalau dari segi teknologi pangan, protein, pecahannya, uji-uji labnya, metodenya itu kayak gimana sih? Nah, selama ini protein biasanya dianalisis, mencari tahu misalnya di bahan pangan berapa kandungannya, kadarnya itu kita menggunakan berbagai metode. Yang utama itu Keldal ya, Keldal. juga Dumas ya. Dumas. Tapi ada juga metode yang lain kayak Lowry method ya, Bio-Rad method, ada Bradford method untuk menganalisis protein. Nah, masing-masing tentunya ada kelebihan dan kekurangannya tentunya metode-metode tersebut. Seperti misalnya Keldal itu sebenarnya dia bukan menganalisis kadar protein. Oke, jadi menganalisis apa tuh ternyata? Dia menganalisis total nitrogen. Karena protein dan nitrogen itu Ya, berkaitan. berkaitan karena di setiap asam amino itu ada nitrogennya. Nah, jadi di satu rantai protein itu ada nitrogen yang dihitung sekitar 16% dari misalnya rantai ada 100 asam amino, itu ada sekitar total 16% nitrogen. Jadi yang dianalisis itu adalah nitrogennya. Ini menarik ya Pak, karena tadi yang metode Keldal ya, saya sering dengar kalau di dunia suplemen itu namanya amino spiking. Sebenarnya tuh apa sih Pak amino spiking itu? Yang tren sekarang disebut amino spiking untuk meningkatkan total nitrogen. Nah, itu mereka cara menipunya bahwa ketika pakai metode Keldal kelihatan total proteinnya tinggi. Oh, Padahal sumber nitrogen yang bukan protein terhitung juga oleh Keldal kan. Nah, gitu. Jadi itu yang tadi yang overclaim kan, itu berarti asam amino bebas ditambahkan karena sebenarnya itu yang low quality. Artinya kan sebenarnya untuk suplemen protein yang dibutuhkan yang asam amino esensial. Tentunya untuk mendapatkan itu harus dengan metode purifikasi dan seterusnya dan mungkin jadi lebih mahal. Dan yang justru yang di spiking itu adalah bukan asam amino esensial. Hanya tambahan aja yang meningkatkan nitrogen, tapi juga low quality. Dimaksudkan dengan kualitas rendah itu karena bukan esensial. Jadi kayak misalnya arginin atau juga glutamin. supaya nutrition fact-nya proteinnya Betul, tinggi aja betul. gitu. Kapan sih Pak kita harus curiga suatu produk itu kayaknya ngelakuin amino spiking deh? Iya, memang hanya bisa dilihat dari kalau mereka taruh nutrition fact-nya yang individual asam amino itu. Oke. Nah ini yang paling terkini nih yang kita lakukan untuk lab kita. Nah, mungkin Bapak boleh bacain nggak? Kira-kira sesuai nggak sih Pak apa yang tertera di nutrition fact kita dengan apa yang ada di uji lab rutinnya? Kadar protein? 16 gram. Iya, Kalau sesuai nih. Sesuai ya? Iya, sesuai. Jadi sesuai gitu ya.